Sering banget kan, investasi itu rasanya kayak jalan di tempat gelap tanpa senter. Nah, hari ini kita bakal coba bikin cetak biru investasi yang pas buat Anda, langkah demi langkah, biar Anda tahu persis tujuannya kemana dan gimana cara sampainya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau investasi cuma nebak-nebak, itu kan sama aja kayak judi ya kan? Jadi gimana caranya biar tebakan ini jadi strategi yang beneran jalan dan terukur? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya simpel, kita mulai dengan bikin satu dokumen dasar. Anggap aja ini kayak kitab suci investasi pribadi Anda. Buku panduan yang jadi pegangan buat semua keputusan finansial Anda ke depannya. Dokumen ini namanya Pernyataan Kebijakan Investasi atau disingkat IPS. Ini bukan sekedar kertas loh, ini beneran fondasi rumah finansial Anda. Coba bayangin, kalau fondasinya aja goyang, rumah semewah apapun di atasnya, ya gampang ambruk kan? Coba deh kita lihat isinya apa aja. Mulai dari perkenalan, tujuan, sampai aturan mainnya, semuanya ditulis detail, biar nggak ada lagi tuh yang namanya salah paham. Intinya, simple. Dokumen ini bikin Anda dan manajer investasi Anda, kalau ada, jalan ke arah yang sama. Nggak belok-belok. Oke, kerangkanya udah jadi nih. Sekarang waktunya kita isi bagian dagingnya, bagian yang paling personal, tujuan investasi Anda. Dan semua ini dimulai dari satu pertanyaan klasik. Pertanyaannya, seberapa besar sih resiko yang beneran sanggup Anda tanggung? Kedengarannya simpel, tapi ternyata jawabannya nggak segampang itu. Ada dua sisi mata uang di sini, dan kita harus paham betul keduanya. Nah, ini nih yang sering bikin salah kaprah. Ada yang namanya kemauan ambil resiko. Ini soal seberapa berani mental Anda. Terus ada juga kemampuan ambil resiko. Ini soal seberapa tebel dompet Anda. Anda mungkin ngerasa punya nyali kayak pembalap Formula 1, tapi kalau mobilnya cuma mobil keluarga ya, jangan ngebut kan? Investasi itu harus realistis. Tabel ini nunjukin masalahnya. Gimana kalau kemauan dan kemampuan nggak sinkron? Misalnya, duitnya banyak, tapi takut banget rugi. Nah, disinilah perlu ada jalan tengah. Aturan gampangnya gini, toleransi resiko Anda itu ngikutin mana yang lebih rendah. Safety first selalu. Oke, setelah tahu batas amannya, baru kita bisa setel target resiko. Mau yang absolut? Contohnya, pokoknya jangan sampai rugi lebih dari 5% setahun. Ini cocok buat yang super hati-hati. Atau mau yang relatif? Misalnya, hasilnya nggak boleh jauh-jauh dari performa pasar saham. Ini buat yang lebih santai dan mau ikutin alur pasar. Sip, tujuan udah jelas. Sekarang kita ngobrolin pagar pembatasnya. Maksudnya, batasan-batasan unik dalam hidup Anda yang mau nggak mau bakal ngebentuk strategi investasi Anda. Ada 5 hal penting nih. Coba tanyain ke diri sendiri. Kapan saya butuh uang cair buat dana darurat atau bayar sekolah? Berapa lama saya bisa ngunci duit ini? Gimana urusan pajaknya? Ada aturan hukum khusus nggak? Atau mungkin ada prinsip pribadi, misalnya nggak mau investasi di perusahaan rokok. Nah, aturan-aturan ini sama pentingnya loh sama target keuntungan. Oke, tujuan udah, aturan main udah. Sekarang saatnya kita racik semua bahan ini jadi satu rencana besar buat portofolio Anda. Ini namanya analokasi aset strategis atau SAA. Gampangnya, anggap aja ini resep koinvestasi Anda. Anda yang nentuin berapa persen tepung alias saham, berapa persen gula yaitu obligasi, dan bahan-bahan lain kayak properti, biar kuenya jadi pas sesuai selera resiko Anda. Kira-kira portofolio Anda nanti bisa jadi kayak gini, ada porsinya masing-masing. Tapi ingat ya, ini cuma contoh. Nggak ada resep yang sama buat semua orang. Resep Anda itu super pribadi, tergantung semua yang udah kita bahas tadi. Rencana jangka panjangnya udah matang nih. Tapi kan pasar itu dinamis, suka ada angin musiman. Nah, gimana cara kita manuver jangka pendek? Disinilah strategi ketemu sama aksi di lapangan. Ada 2 cara nih buat jadi aktif. Pertama, alokasi taktis. Ini kayak nahkoda kapal yang sedikit ngubah arah layar buat manfaatin angin yang lagi bagus. Mungkin porsi saham ditambahin dikit pas market lagi oke. Yang kedua, seleksi sekuritas. Nah, ini lebih kayak milih jagoan di tiap lomba. Anda pilih saham A atau obligasi B karena yakin mereka bakal jadi juara. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting, bisa nggak sih investasi kita itu sejalan sama prinsip hidup kita? Bisa nggak investasi itu berbuat baik sekaligus menghasilkan? Di dunia modern ini jawabannya jelas bisa banget. Ini yang kita kenal sebagai ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Caranya banyak banget. Anda bisa aja menghindari investasi di industri yang menurut Anda nggak oke. Atau sebaliknya, justru berburu perusahaan-perusahaan yang punya dampak positif. Bahkan, Anda bisa pakai status Anda sebagai investor buat mendorong perusahaan jadi lebih bertanggung jawab. Keren kan? Jadi, takeaway-nya apa? Strategi investasi yang bagus itu ibarat baju yang dijahit khusus buat Anda. Bukan baju seragaman. Semuanya harus pas dengan tujuan, mental, dan kondisi hidup Anda. Nggak ada yang namanya satu resep untuk semua. Dan semuanya, sekali lagi, kembali ke satu hal krusial, tulis rencananya. IPS itu bukan cuma dokumen, tapi jembatan komunikasi. Ini yang mastiin Anda dan siapapun yang bantu kelola uang Anda itu jalan ke tujuan yang sama. Nggak ada lagi cerita beda arah di tengah jalan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi bekal buat Anda mulai ngerancang cetak biru investasi sendiri ya. Pertanyaannya bukan lagi apa cetak biru Anda, tapi kapan Anda mau mulai bikin. Coba deh share langkah pertama yang mau Anda ambil di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.